Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Silvianingsih, NIM T 2018-3078. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari pembinaan kompetensi guru. Pembinaan merupakan upaya pendidikan formal atau non-formal yang dilaksanakan secara terarah, terencana, dan bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang. Sedangkan kompetensi merupakan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Sedangkan guru merupakan seorang yang bertugas mendidik, mengajar, dan mengarahkan, serta mengevaluasi peserta didik. Jadi dapat disimpulkan, pembinaan kompetensi guru adalah proses perubahan kemampuan profesional guru secara bertahap ke arah yang lebih baik untuk terciptanya suatu kesempurnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM T 2018-3055. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang macam-macam kompetensi guru. Langsung saja, dalam perspektif kebijakan nasional, pemerintah telah merumuskan 4 jenis kompetensi guru, sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kompetensi pedagogis. Di sini dijelaskan bahwa kompetensi pedagogis yang pertama yaitu pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Maksudnya yaitu seorang guru harus memahami hakikat pendidikan dan konsep yang terkait dengannya. Yang kedua yaitu pemahaman tentang peserta didik. Maksudnya, seorang guru itu harus mengenal dan memahami siswa dengan baik, memahami tahap perkembangan yang telah dicapainya, kemampuannya, keunggulannya, dan kekurangannya, hambatan yang dihadapi, serta faktor dominan yang mempengaruhinya. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum. Maksudnya di sini yaitu setiap guru yang mengajar itu menggunakan buku ajar sebagai bahan ajar. Selanjutnya yaitu yang keempat, perancangan pembelajaran. Maksudnya yaitu guru mengetahui apa yang diajarkan pada siswa. Guru menyiapkan metode dan media pembelajaran setiap akan mengajar. Yang kelima yaitu pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Maksudnya di sini yaitu pada anak dan remaja, inisiatif belajar harus muncul dari para guru. Karena mengapa? Karena mereka pada umumnya itu belum memahami pentingnya belajar. Jadi, guru harus mampu menyiapkan pembelajaran yang menarik, menantang, dan tidak monoton, baik dari sisi kemasan maupun isi materinya. Yang keenam yaitu evaluasi hasil belajar. Kesuksesan seorang guru itu sebagai pendidik yang profesional itu tergantung pada pemahamannya terhadap penilaian pendidikan dan kemampuannya bekerja efektif dalam penilaian. Yang ketujuh yaitu pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang kompetensi kepribadian. Apa sih kompetensi kepribadian itu? Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan yang mencerminkan kepribadian mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan baik bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kepribadian ini sesungguhnya abstrak atau maknawi, sukar dilihat secara nyata, yang dapat dilihat atau diketahui hanyalah indikator atau bekasnya dalam segala segi dan aspek kehidupan. Kepribadian guru ini hanya dapat dilihat melalui penampilan, tindakan, ucapan, dan cara berpakaian dan dalam menghadapi persoalan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi sosial. Apa itu kompetensi sosial? Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dan dosen untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
Dosen atau pendidik itu di mata masyarakat pada umumnya itu merupakan suri tauladan dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini menjelaskan bahwasannya kompetensi sosial dosen atau pendidik merupakan kemampuan pendidik untuk memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisah dari masyarakat dan warga negara. Lebih dalam lagi, kemampuan sosial ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kompetensi profesional. Kompetensi profesional di sini dapat diartikan sebagai kemampuan yang kewenangan dalam menjalankan profesi keguruannya. Guru yang ahli dalam dan terampil dalam melaksanakan profesinya itu dapat disebut sebagai guru yang kompeten dan profesional. Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang berkaitan langsung dengan keterampilan mengajar, penguasaan materi pelajaran, dan penggunaan metodologi pengajaran, serta kemampuan menyelenggarakan administrasi sekolah. Hal ini merupakan keahlian khusus yang hanya dimiliki oleh guru profesional yang telah menempuh pendidikan khusus keguruan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai sasaran pembinaan guru. Dalam sebuah lembaga pendidikan, sasaran pembinaan ditujukan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik sendiri yaitu seperti guru dan staf pengajar, dan tenaga kependidikan yang dimaksud adalah pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan lain sebagainya. Tujuan dari pembinaan ini untuk memberikan bantuan dalam mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwildi Rodiah, NIM T 2018-3060. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dan fungsi pembinaan guru. Tujuan pembinaan guru: 1. Memperbaiki tujuan khusus mengajar guru dan belajar siswa. 2. Memperbaiki materi atau bahan dan kegiatan belajar mengajar. 3. Memperbaiki metode, yaitu cara mengorganisasi kegiatan belajar mengajar. 4. Memperbaiki penilaian atas media belajar. 5. Memperbaiki penilaian proses belajar mengajar dan hasilnya. 6. Fasilitas dan penelitian yang terus-menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan guru serta staf, mengintegrasikan tujuan pendidikan, dan membantu meningkatkan kemampuan guru. Fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan secara umum adalah untuk mencapai sasaran, yaitu untuk memiliki karyawan yang kompeten dan beradaptasi dengan keterampilan terbaru, pengetahuan dan kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan baik. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.